Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Senang sekali saya hamba Tuhan Elka Paresa dapat diberi kesempatan untuk menyampaikan santapan rohani pada kesempatan malam hari ini. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah malam hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan pada malam hari ini terus menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan dan terus meneguhkan kehidupan kami agar kami terus berharap kepada Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini, biarlah tetap tinggal dalam urapan Allah, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya mengangkat tema untuk santapan rohani, yaitu kekuatan cinta. Dan ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada malam hari ini terdapat dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat konteks bacaan ini, banyak penafsir Alkitab mengklaim bahwa pasal 8 ayat 6 sampai 7 ini memang benar-benar menempati klimaks dalam kitab ini. Jika bagian lain dari kitab ini biasanya menceritakan tentang ungkapan kisah cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik yang ditampilkan dalam bentuk monolog atau dialog, maka bagian ini menampilkan sesuatu yang agak berbeda. Ada yang menyebut bagian ini sebagai sanjungan terhadap cinta. Nah, hal ini disebabkan karena isinya yang mengungkapkan tentang kualitas dan natur cinta secara umum, tidak semata-mata antara pasangan tertentu. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang paling penting dalam kekristenan adalah mencintai atau mengasihi. Ya kan, kita tahu bersama hal yang paling penting dalam kehidupan kekristenan adalah mencintai atau mengasihi, terutama mengasihi Bapa, mengasihi Putra, mengasihi Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen hanya menganggap Tuhan sebagai sesembahan saja. Banyak yang menganggap sebagai yang maha kuasa. Ya, benar. Banyak yang menganggap bahwa Yesus itu adalah yang harus ditakuti. Dan banyak juga yang menganggap bahwa Yesus adalah tempat untuk meminta. Banyak orang beribadah kepada Tuhan cuma karena kebiasaan atau rutinitas, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mengagumi Tuhan. Wow, kagum kepada Tuhan. Banyak juga orang takut kepadanya karena bisa menghukum manusia dan melemparkan orang-orang ke dalam api neraka. Yang paling banyak lagi Bapak Ibu Saudara, mereka menganggap Tuhan sebagai tempat untuk meminta-minta. Ini yang saya katakan tadi. Banyak yang menganggap bahwa Yesus itu adalah tempat untuk meminta-minta. Yang lain menganggap sebagai tempat untuk pengampunan atau meminta berkat, perlindungan, pertolongan, dan dari segi masalah apapun. Itu ada benarnya, saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu benar. Tapi bila kita baca firman Tuhan dengan konsisten, maka kita akan mengetahui bahwa yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang mencintai dan mengasihinya. Bukan orang-orang yang hanya menganggap bahwa itu adalah rutinitas saja. Bukan juga orang-orang yang menganggap bahwa Yesus itu adalah sesembahan. Bukan juga orang-orang yang menganggap bahwa Yesus itu yang harus ditakuti. Tapi di sini sekali lagi saya mau tekankan, Yesus
mencari orang-orang yang mencintai dan mengasihi Dia. Cinta yang murni bukan cinta materialistik, bukan cinta karena takut, bukan karena surga. Firman mengatakan orang seperti Henokh, Nuh, Abraham, Daud, Maria Magdalena adalah pribadi yang mencintai dan mengasihi Tuhan dengan sungguh hati, dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh. Nah, pribadi yang beginilah yang Tuhan cari atau yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan dalam Matius 10 ayat 37, Matius 10 ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Firman Tuhan katakan, ini berarti kita harus lebih sungguh-sungguh mengasihi Allah, mencintai Allah. Di mana dengan kita mencintai Allah, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus berkata demikian. Yesus berkata demikian sebelum dia mempercayakan Simon Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Kita boleh lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula untuk yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini sampai 3 kali Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang sebenarnya kita tahu bersama, Yesus tahu bahwa Simon Petrus mengasihi dia. Ada contoh lain, Abraham. Ini benar-benar contoh yang sangat luar biasa menurut saya. Abraham rela mempersembahkan anaknya sebagai anak perjanjian dan karena dia mencintai Tuhan lebih dari anaknya. Melalui renungan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menjadi pribadi yang benar-benar mencintai Tuhan dengan tulus. Karena letak kekuatan, letak apapun sumber kekuatan itu berasal dari ketika kita benar-benar dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sebab kita adalah gambarnya, kita adalah miliknya. Yang sebenarnya kita harus mati karena pemberontakan kita, bukan dia. Tapi Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Dia yang adalah Yesus rela menjadi tumbal buat kita agar kita hidup. Mengapa? Karena besar kasih-Nya bagi saya dan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita, membawa kita, mengingatkan kita bahwa kekuatan cinta yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bersama bagaimana kuatnya kasih Yesus, kuatnya cinta Yesus bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, sehingga maut tidak dapat memisahkan Yesus untuk mati bagi kita agar kita hidup. Bukankah dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita? Yang kita harus camkan itu Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi, kita mencintai karena Allah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Yesus akan datang kembali. Mari kita pelihara kasih yang mula-mula itu berdasarkan firman Tuhan. Kita tumbuhkan lagi, kita bangkitkan lagi kasih yang mula-mula itu yang sudah mulai hilang. Markus 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti bukan cuma sekedar biasa-biasa saja kita mengasihi atau mencintai Tuhan, namun firman Tuhan katakan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Matius 24 ayat yang ke-12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin atau mati. Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan kasih itu semakin redup, tapi biarlah kita membangkitkan kembali gairah kasih yang mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh dalam bentuk apapun, karena lewat itu ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak mau tentunya seperti jemaat yang di Efesus. Wahyu 2 ayat 4-5 berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jauh, engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kita memiliki kekuatan cinta yang sesungguhnya itu lewat kita mengasihi Allah, kita mencintai Allah dengan sungguh-sungguh lewat apapun. Meskipun keadaan kita hari-hari ini semakin mencekam, jangan biarkan cinta kasih kita kepada Allah itu yang akan menjadi redup. Namun biarlah kita bangkitkan kembali gairah cinta kasih kita itu kepada Allah. Sebab firman Tuhan katakan, sebab Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Ayat terakhir dalam Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kekuatan cinta itu ada di dalam diri saya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau untuk terus mengembangkan, untuk terus menghidupkan kembali kasih yang sudah mulai redup itu, maka Tuhan akan turut campur tangan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami tahu kekuatan cinta yang sesungguhnya berasal daripada Allah, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kami. Oleh karena itu izinkan kami dan biarkanlah kami untuk terus mengasihi dan mencintai Allah sampai kepada kekekalan nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara, dan biarlah urapan Roh Allah, Roh Kudus yang terus memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, dan kami akhiri firman Tuhan pada malam hari ini, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah santapan rohani pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di santapan rohani selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.